Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Info. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi tentang prediksi kisi-kisi tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2023 September mendatang. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan sebelumnya itu, kita ketahui bahwa terdapat beberapa jenis untuk tes CPNS itu. Yang pertama adalah SKD atau seleksi kompetensi dasar, kemudian ada tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi seperti yang lalu-lalu itu, bahwa untuk tes SKD itu terdiri atas 3 subtopik, yakni ada tes wawasan kebangsaan, kemudian ada tes inteligensia umum, dan terdapat juga tes karakteristik pribadi. Oke. Jadi sampai saat ini kita belum memperoleh informasi resmi dari Permenpan RB terkait tentang kisi-kisi secara pasti mengenai seleksi tes CPNS September mendatang. Tetapi kita bisa mendekati atau memprediksikan berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 yang lalu. Ya, jadi kita lihat di sini untuk pasal 35 ayat ketiga dinyatakan bahwa SKD sebagaimana yang maksud pada ayat 1 meliputi tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, sekarang kita tinjau secara detail apa-apa sajakah materi-materi untuk ketiga subtes tersebut untuk SKD. Yang pertama, untuk bagian tes wawasan kebangsaan itu diharapkan kita itu bisa menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai nasionalisme itu dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian ada materi tentang integritas yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Lalu ada bela negara. Oke. Dan bela negara ini teman-teman itu diharapkan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, serta pilar negara itu memiliki tujuan agar CPNS nantinya mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 37 yang lebih detail membahas tentang TIU atau tes inteligensia umum. Untuk TIU ini terdapat beberapa kategori ya. Yang pertama itu adalah kemampuan verbal. Dalam kemampuan verbal itu terbagi atas analogi. Dalam analogi ini kita diharapkan mampu untuk bernalar melalui perbandingan dua konsep kata. Oke, lalu ada silogisme yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian analitis yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya itu untuk TIU ada kemampuan numerik yang terbagi atas beberapa poin. Yang pertama itu berhitung, ya. Kemudian ada deret angka. Ini deret angka tujuannya ternyata untuk melihat pola hubungan angka. Karena diharapkan apabila nanti kita bekerja nantinya dengan memanfaatkan atau melihat pola-pola yang terjadi di lapangan, maka kita bisa memprediksi kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mempersiapkan diri guna melihat atau mempertahankan masalah-masalah yang akan datang. Lalu ada perbandingan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Lalu ada soal cerita. Selanjutnya untuk yang poin C ada juga kemampuan figural
Pada kemampuan ini juga itu mengujikan tentang analogi, kemudian ketidaksamaan, lalu ada serial yang dimana masing-masing secara jelas itu dapat kita baca pada pasal yang ke-37 dari Permenpan RB tersebut. Kemudian untuk TKP ya, itu terbagi atas beberapa poin. Yang pertama itu pelayanan publik, lalu ada jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan terakhir itu adalah anti radikalisme. Oke. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa informasi singkat ya yang bisa kami berikan terkait tentang kira-kira gambaran kisi-kisi yang akan diujikan pada seleksi CPNS 2023 bulan September mendatang. Oke, jadi terbagi atas 3 ya. Ada untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK, lalu ada tes inteligensia umum, dan terakhir ada tes karakteristik pribadi. Baik, kalau begitu sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.